Berbincang dengan Amang Insinyur Parlin Sianipar MM dan Amang Pendeta Peber Manurung. Kami akan berbincang bagaimana orang tua ini dan pendeta ini yang selalu haus bagaimana kita kembali memperhatikan kampung halaman kita. Saya akan bertanya satu hal. HKBP akan memperingati 125 tahun standing, dan bulan Juni tahun ini akan dikirim 12 pendeta ke benua Afrika. Ini luar biasa, tetapi apakah kita secara moral sudah mampu dan siap siaga untuk pondasi di kampung halaman kita? Sebagai seorang orang tua dan terus memberi hati untuk kampung halaman setelah beliau berhasil di Jakarta dan Amang Sianipar kembali ke kampungnya di Toba sana di Balige, kita ingin dengar bagaimana pendapatnya sebagai orang tua dan warga jemaat HKBP. Amang Sianipar, bagaimana pendapat Amang niat dari HKBP menjadi misionaris? Terima kasih. Jadi kalau saya berpikir bahwa program HKBP itu melakukan misionaris, mengirimkan misionaris ke negara lain, saya rasa hal yang luar biasa juga, cukup baik. Tapi saya kadang-kadang miris juga dalam hati saya setelah saya kurang lebih 7 tahun di Toba. Ternyata di Toba pun sangat saya himbau kepada khususnya HKBP untuk melakukan misionaris juga khusus untuk hal-hal tertentu. Sebagai contoh misalkan, dengan begitu maraknya sekarang di Kabupaten Toba khususnya yang saya tahu bahwa di sana sudah zona merah terhadap pelecehan seksual anak. Satu. Kedua, di sana juga zona merah terhadap obat-obat narkoba. Ketiga juga di sana ada beberapa lokasi di sekitar Danau Toba ini yang saya perhatikan itu sudah mulai ada perempuan-perempuan nakal yang harus kita lihat. Dan saya sendiri juga tahu bahwa HKBP juga sangat memperhatikan mengenai HIV/AIDS yang juga berkembang di Toba. Ini perlu sebenarnya kan pembenahan daripada jiwa dan perilaku masyarakat di Toba itu coba ditelusuri oleh HKBP dan memberikan petugas khusus, misalkan semacam misionaris untuk hal-hal ini. Ini yang sebenarnya di samping yang tadi, silakan aja lah berikan ke sana. Dan itu sangat baik. Memang HKBP sudah mesti sekarang mencoba juga memperhatikan kepada jemaat-jemaat kita yang ada, khususnya di Tapanuli Raya. Lalu kalau memang niat itu bagus, Amang sudah jelaskan tadi bagaimana kita heran melihat apa yang terjadi di kawasan Danau Toba. Konsekuensi dari tujuan pariwisata itu memang selalu ada banyak plus minusnya, Amang. Amang kan sudah berseru lama soal ini, belum menunjukkan empatinya, belum menunjukkan perbaikan moral apa yang harus dilakukan gereja. Menurut saya beberapa tahun terakhir yang saya sudah lakukan di Toba, kelihatannya sudah HKBP mulai terbuka pandangannya terhadap kasus-kasus yang saya sampaikan tadi. Misalkan memang saya juga ikut di HKBP, ada itu gerakan untuk HIV/AIDS, narkoba, pelecehan seksual. Terima kasih lah. Dan kira-kira setengah tahun yang lalu HKBP Balige khususnya sudah memberikan waktu kepada kami sebagai pemerhati pelecehan seksual anak, memberikan penjelasan kepada orang tua kita yang di HKBP Balige dan kepada sekolah minggu bagaimana bahayanya perilaku yang saya sebutkan tadi. Itu sudah nilai tambah juga, tapi saya pikir itu masih sangat kurang, khususnya saya lihat dengan juga perilaku
masyarakat yang masih cenderung ke sana. Kalau saya lihat kenapa bisa banyak orang Batak, yang saya tahu ada Batak itu kan cukup bagus. Sebagai contoh ya, di dalam adat Batak dia bilang kalau saya misalkan berhadapan dengan inang bau, orang Batak kan bilang kalau kau bicara dengan inang baumu maka yang kau pandang adalah dinding. Begitu juga inang bau saya mau bicara dengan saya, dia harus lihat dinding. Kenapa itu terjadi? Karena memang orang-orang tua kita orang Batak sebelum Kristen datang memang sudah merasakan bahwa hal itu sangat sensitif, khususnya barangkali orang Batak. Jadi sudah dibuatlah adat itu mencegah antara laki perempuan yang memang tabu untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Memang tabu lah untuk itu, tapi apalagi untuk bau kita. Nah ini saya pikir perlu juga dilanjutkan oleh HKBP supaya pemberian penjelasan kepada masyarakat itu, dan perlu diberikan pendata-pendata khusus yang melayani ini. Itu menurut saya. Itu artinya Pak Sianipar, kita sekarang kekurangan etika atau kita lupa akan keteladanan itu? Bisa juga iya, karena kemajuan zaman ini kan sekarang itu kalau kita lihat lah ya, terus terang aja ini. Sekarang kan orang Batak itu biasanya juga kadang-kadang main kartu. Itu memang zaman ini membuat kadang-kadang ya Marinang Bawa itu main kartu dia. Berjudi kecil-kecilan lah istilahnya. Itu juga kadang-kadang membuat ada Batak kita yang ketat itu memisahkan yang tidak boleh bertemu atau tidak harus menjaga etika terhadap lawan bicaranya. Nah ini kadang-kadang perlu lagi diingatkan supaya orang-orang tua kita yang dulu yang sangat mengawasi hal-hal yang tabu begini itu tidak terjadi. Saya pikir itu perlu kita belajar lagi dengan orang-orang tua kita, karena adat Batak itu kan sudah datangnya itu sebelum kekristenan masuk. Jadi yang dibikin orang tua itu sebenarnya banyak juga yang positif untuk mencegah ini, yang barangkali dikaitkan oleh misionaris atau pendeta-pendeta. Adat kita itu dipakai juga penyangkal daripada perilaku yang kurang baik ini. Kalaupun itu Kristen itu belum masuk ke Tuhan. Oke. Untuk Amang Pendeta Manurung, ini kan juga otokritik untuk gereja sebagai pendeta dan aktivis. Kadangkala memang gereja harus kita kritik dalam tanda petik selalu duduk di Menara Gading, tidak melihat kenyataan yang ada. Apa respon Amang dari pendapat dari Pak Sianipar tadi? Ya, terima kasih. Sangat bagus ya dari Bapak Sianipar, Insinyur Parlin Sianipar. Gereja ya, kalau tidak ada kritik itu bukan gereja yang hidup dan membangun. Nah, saya teringat nih, kita ditahbiskan ya, ditetapkan menjadi pendeta. Ya, kita ingat semua tugas-tugas kita, terutama ini loh, pendeta ya, pelayan gereja harus benar-benar melakukan yang namanya pengembangan gereja. Pengembangan gereja itu apa? Harus dia fokus kepada kebenaran firman. Nah, jadi teringat tadi mengenai penginjilan itu seharusnya tidak usah seperti terkenal hari ini penginjilan, misionaris. Memang itu harus dilakukan. Oke. Apalagi ini yang sebenarnya kita malu ya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sianipar, kita lakukan penginjilan ya ke tempat yang lain, malah di dalam diri kita sendiri ada yang parah yang sedang terjadi, dan itu ada di dekat kita sendiri. Nah, jadi saya berpendapat ya, ini harus segera ya dibenahi. Saya teringat nih bagaimana kita harus turun ya. Nah, memang saya selalu
ya berbicara lantang tentang bagaimana kita harus berpihak kepada masyarakat lemah, jemaat lemah. Nah, ini tugas gereja. Tapi kita bersyukur juga itu ada program itu yang penginjilan ya, yang ada 12 pendeta. Kita bersyukur ada itu. Dan sebenarnya itu harus dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, jadi harapan kita karena tahun ini AKBP juga akan berganti kepengurusan, berganti pimpinan. Ya, ini saya melihat termasuk PGI juga termasuk dan gereja-gereja lain. Yang pasti tahun ini yang saya tahu pasti ada 2 yang akan berganti kepengurusan, PGI Persekutuan Gereja Indonesia, AKBP. Saya nggak tahu yang lain karena berbeda banyak ya. Ada yang 4 tahun periodisasi, ada 5 tahun. Tapi saya berharap nih, saya 2 kali loh kontestan di kepemimpinan pemilihan ya, pemimpinan HKBP. Nah, sebaiknya hentikanlah ya supaya ini semua bisa tercapai. Karena kita akan nanti tersandra, terjebak kepada pola-pola lama. Jangan lakukan seperti yang saya katakan di depan Sinodisten ya, sebagai kontestan yang ikut ya pemilihan. Jangan lakukan seperti pilkada yang memberikan amplop lah, uang lah. Ini saya harus terus terang nih, dan demi kebaikan gereja. Karena saya lihat sendiri, ya saya lihat sendiri, dan saya sebagai pelaku artinya ikut kontestan ini kalau dilakukan sangat bertolak belakang, dan apapun nanti yang terjadi banyak dampaknya berimbas. Ketidakpedulian semakin tinggi nanti. Contoh ya, lingkungan hidup, kurang kepedulian. Kepedulian terhadap lingkungan hidup. Nah, padahal itu tugas kita. Ya, saya bertugas, saya ingat, saya pendeta. Saya ingat betul itu harus menjaga keutuhan ciptaan Tuhan di Markus dan Lukas. Nah, ternyata ini tidak dikerjakan. Nah, artinya inilah nanti yang harus dikerjakan oleh para pimpin gereja yang baru. Nah, saya harap nih, kayak saya dengar ya, calon terkuat nih Pendeta Maulinus Siregar. Ya, segera tangkap ini aspirasi jemaat. Ya, bagaimana ini ya dengan paket-paketnya nanti ya untuk merangkul ini semua, mengkombinasi. Memang berat loh tugas gereja. Ya, ada di sana tadi yang sekedar trending topik nih yang dikatakan oleh Amang Insinyur Parlin Sianipar. Ada di sana asusila meningkat, zona merah. Kalau kita tidak peduli siapa lagi? Ya, apalagi gereja. Ini tugas utamanya. Nah, saya rela berkorban untuk itu karena panggilan Tuhan. Nah, panggilan Tuhan untuk segera membereskan ini. Makanya saya juga senang dengan Bapak Insinyur Parisan ketika turun ini ke masyarakat zona merah ini loh. Nah, jadi harapan kita ya bagaimana kolaborasi ini bisa dikombinasikan. Aspirasi jemaat, potensi jemaat dikombinasi ini. Dan ini sangat segera di era sekarang harus dilakukan. Jangan asik-asik ya. Ini saya sangat ini ya untuk yang namanya kampanye ya pergi meninggalkan apanya ya namanya ya demi meraih sebuah jabatan ya ditinggalkan hurianya ya para pendeta resort ikut jalan ke sana ke sini ya tidak usah. Nah, kerjakanlah di tempat masing-masing, apalagi nih di daerah Tapanuli ya, ini zona merah ini semua ini zona merah, bukan hanya di Toba seperti yang kita oleh Bapak Insinyur Parlin Sianipar, bukan hanya ini di Toba, ini zona merah ini Tapanuli dalam soal asusila tadi ya, zona merah dan lain sebagainya. Nah, jadi segera ini kalau saya kesini concernnya, saya sudah melakukan, saya merasa loh jadi seperti yang dikatakan oleh Yesus, melakukan itu kebenaran firman Tuhan. Nah, tapi barangkali begini juga, Yesus juga mengatakan soal suara kenabian nih. Iya. Nabi itu tidak pernah dengar di kampungnya begitu. Artinya jangan-jangan pendeta KBP tidak dengar di kawasan Danau Toba, dia harus bersuara ke Afrika. Orang lain yang harus bersuara di Tanah Batak. Bagaimana pendapat pendeta? Iya, pasti ada saja itu ya. Apalagi misalnya pendeta yang ditempatkan di situ ya adalah pendeta yang kelahiran di situ, udah kenal masyarakatnya.
Nah, kalau dia berkhotbah misalnya, aku sudah kenal kau. Apalagi tidak menunjukkan keteladanan. Apalagi tidak menunjukkan keteladanan, ya. Tapi kita masih ya mempunyai pengharapan lah. Oke. Ya, artinya ya walaupun kita dari situ banyak cara untuk berbuat. Oke. Yesus coba kita lihat. Caranya banyak loh. Walaupun dia misalnya di lingkungannya ya di kampungnya, tapi cara Yesus banyak memperhatikan yang kecil-kecil. Tetap diperhatikan. Nah, akhirnya sejarah akan berbicara. Oke. Ya, artinya data digital Yesus, data digital itu akan berbicara. Wah, walaupun Yesus enggak didengar di kampungnya, tetapi perbuatannya hebat ke arena yang lain-lainnya. Walaupun ini yang kecil-kecil ini ya seperti tidak menghentak, tapi banyak sekali fungsinya itu tercatat dalam histori sejarah itu loh. Artinya kita ulangin lagi Pak Manurung, kita sangat menyambut misionaris dikirim ke luar negeri, Sangat, ya. tapi jangan lupa pondasi kita harus dikuatkan begitu ya. Ya, apalagi ini loh calon-calon ke depan ini, nanti paket-paketnya siapapun kadek marturianya, kadek kononia, sekjen dan lain sebagainya, ya sudah tahu gitu bagaimana mengarahkan. Nah, saya nggak begitu ini ya, momoknya harus dapat ini jabatan ini. Bagi saya yang penting HKBP lebih hebat ke depan, ya peduli kepada ini. Ada yang urgent lah, contoh ya bencana setiap apa terjadi, tidak lagi setiap tahun, ini setiap HKBP bulan. kan sudah database namanya. Ada, tapi kita banyak lagi cerita nanti. Tapi artinya ya di dalamnya kita bisa lagi ya kolaborasikan banyak elemen-elemen masyarakat. Cuman ini semua berdiam diri ada apa, ya kan? Karena ini nggak disentuh, banyak kali disentuh. Misalnya seperti lebih ditingkatkan lagi kolaborasi dengan Amang Isul Pansenipar. Banyak yang bisa diperbuat Amang ini, ya karena setulus hati sudah diserahkan hidupnya ke Tapanuli. Nah banyak lagi yang saya kenal seperti ya ini Bapak Beatus Sinaga ya dan yang lain-lainnya dari Fajar Keadilan dan juga teman-teman kita yang lain banyak sekali. Cuman nggak dikasih ini wadah, dikasih ya mari kita kolaborasikan. Kalau saya ya yang Muslim juga saya rangkul, saya ajari mereka. Tidak hanya jemaat HKBP, non HKBP, Muslim. Saya buktikan dulu itu banyak senam orang Muslim di kita karena kita ajari main trompet. Ya, jadi mereka senang. Nggak harus lagu-lagu Kristen yang kita mainkan bersama dia. Ada lagu nasional dulu dan akhirnya mereka tahu yang kita mainkan juga ada lagu Kristen. Akhirnya mereka juga mau menyanyikan itu. Banyak sekali Muslim sekarang mengetahui lagu-lagu Kristen. Dari mana? Ini bisa simsalabim. Mereka tahu, tidak mungkin. Nah, artinya kita di sana bisa berkolaborasi. Dan saya harapkan nanti, dan terima kasih kepada yang masukan ini dari Amang Isul Pansenipar. Itu masukan hebat itu. Nah, implementasinya bagaimana? Itu yang diharapkan kan? Nah, sukseslah itu penginjilan ya 12. Baik, ya. baik Amang Manurung. Terima kasih. Jadi kita setuju HKBP untuk dunia, tapi jangan lupa juga memperbaiki ke dalam. Terima kasih Amang Anipar dan Amang Manurung. Iya, terima kasih. Lihat Horas. Horas.